Khotibul Umam bin Khariri Majasari Sliyak Indramayu, Syauki Doni Al-Hidayah bin Khodori Gintung Kidul Ciwaringin Cirebon, dan Ahmad Imam Mustaqim bin Isharyanto Harapan Jaya Bekasi Utara Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Santri. Umumnya kata santri diidentikan bagi seseorang yang tinggal di pondok pesantren yang kesehariannya mengkaji kitab kuning dan kitab-kitab salafi. Dengan tubuh dibungkus sarung, peci serta pakaian koko menjadi ciri khas tersendiri bagi mereka. Di samping itu juga peranan santri sangatlah diperhitungkan di kalangan masyarakat. Salah satunya menjadi pengganti atau penerus perjuangan para ulama dalam membangun masyarakat yang santun berakhlakul karimah. Berbicara tentang pengganti, dalam ilmu gramatika bahasa Arab dianalogikan sebagai naibul fa'il, yang mana telah dipaparkan dalam karya fenomenalnya Syekh Al-Alim Al-Alamah Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi, yakni Nazmul Khulasatul Alfiyah bin Malik. Ya nubu maf'ulun bihi yang fa'ili fima lahu kanila khairuna ili fa awwalal fi'lid muman wal mutasil bil akhir iksir fi mudin kausil. Maf'ul bi dapat mengganti fa'il dalam hal-hal yang dimiliki fa'il. Di antaranya dibaca rofa, diakhirkan dari amil rofinya dan menjadi ma'mul mudah seperti nila khairuna ili. Sedangkan fi'il yang menjadi amilnya huruf awalnya harus didomakan dan huruf yang bertemuan langsung dengan huruf akhirnya dikasrokan jika fi'ilnya berupa madi. Jika fi'ilnya berupa mudhore, maka huruf yang bertemuan langsung dengan huruf akhirnya difathahkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Mahalu syahid lafad khuliqal insanu. Lafad al-insanu merupakan maf'ul yang menempati tempatnya fa'il, yang mana asalnya khalaqallahul insana. Fa'ilnya yakni lafzul jalalah dibuang dan maf'ulnya yakni lafad al-insana menempati tempatnya fa'il. Oleh karena itu naibul fa'ilnya dihukum sama seperti halnya fa'il, yakni dibaca rofa, diakhirkan dari amilnya dan menjadi ma'mul umdah. Sedangkan amilnya yang berupa fil madi yakni lafal khalaqa, huruf awalnya didomakan dan huruf yang bertemuan langsung dengan huruf akhirnya dikasrokan menjadi khuliqa. Lantas apakah naibul fa'il hanya dari tarkib maf'ul bi saja? Al-Imam Syekh Abu Abdillah ibnu Muhammad ibni Abdillah ibni Malik Al-Andalusi dalam manuskripnya menjelaskan, wa qabilun min dharfin aw min masdari aw harfi jarim bi niyabatin hari. Lafad-lafad dari dorof, masdar dan jar majrur yang layak menjadi pengganti hukumnya sama seperti naibul fa'il dari maf'ul bih. Hanya saja naibul fa'il dari selain maf'ul bih harus memenuhi beberapa kriteria, yakni dorof dan masdarnya harus mutasorif dan juga mukhtas. Dorof dan masdar yang mutasorif ialah dorof atau masdar yang tidak selalu dibaca nasab dengan ditarkib sebagai dorfiyah atau masdariyah. Sedangkan dzorof dan masdar yang mukhtas ialah dzorof yang maknanya sudah ditentukan. Ada kalanya berupa idhofah, sifat ataupun alamiah. Dan masdar yang mukhtas ialah masdar yang tidak menunjukkan makna taukid, melainkan menjelaskan bilangannya amil atau macamnya amil. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'idha nufikha fis-suri nafkhatu wahidah. Lafaz nafkhatun ini bisa menjadi naibul fa'il karena lafaz nafkhatun di sini sudah mutasorif dan mukhtas. Artinya lafaz nafkhatun tidak selalu dibaca nasab dengan ditakib sebagai masdariyah, tidak seperti lafaz subhana yang selalu dibaca nasab dengan ditakib sebagai masdariyah. Dan juga lafaz nafkhatun di sini sudah mukhtas. Artinya lafaz nafkhatun tidak menunjukkan makna taukid melainkan menjelaskan bilangannya amil biwasfin dhahir yakni lafaz wahidah. Kemudian jar majrur bisa menjadi naibul fa'il dengan syarat huruf jarnya tidak hanya mengamal pada satu hal, mengecualikan mud, mungdu, rubba dan harfu qasam.
dan juga huruf jernya tidak menunjukkan makna ta'lil. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mahalu syahid lafadz nudiya lis-shalah. Lafadz lis-sholati di sini merupakan susunan jar majrur yang menjadi naibul fa'il. Karena huruf jar pada lafadz lis-sholati di sini itu tidak hanya mengamal pada satu keadaan. Tidak seperti mud yang hanya mengamal pada zaman, tidak seperti rubah yang hanya mengamal pada isim nakirah, dan juga huruf jar pada lafadz lis-sholati di sini itu tidak menunjukkan makna ta'lil. Jadi dzaraf, masdar dan jar majrur semua itu bisa menjadi naibul fa'il dengan syarat tidak adanya maf'ul bih dan sudah memenuhi beberapa ketentuan yang telah disebutkan. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa santri adalah orang yang menuntut ilmu agama, yang mengikuti jejaknya para ulama, yang siap berperan dalam agama maupun bangsa. Kamilah generasi muda masa depan bangsa. Kami santri bersatu dan berkarya, mengukir prestasi di mata dunia, mengerahkan seluruh jiwa raga demi harumnya bangsa Indonesia. semangat santri di dalam dada, tangan terkepal di udara. Kami santri generasi muda siap wujudkan cita-cita bangsa. Karena kami para santri siap mengawal NKRI demi terwujudnya ketentraman bangsa ini bersama santri dan para kiai dan negeri. Sekian, terima kasih.